Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'ana wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita masih dalam pembahasan hadis Nabi yang panjang dan kita sudah sampai pada pembahasan kemarin terakhir, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuh fastad'imuni ut'imkum. Wahai hambaku, semua kamu itu adalah orang-orang yang lapar. Illa man at'amtuh, kecuali aku yang kasih makan, kata Allah SWT. Fastad'imuni, maka mintalah makan dari aku. Ut'imkum, aku akan kasih makan kepada kamu. Kemudian selanjutnya, ya ibadi, wahai hambaku, kita yang dikhitab, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, semua kamu itu adalah orang-orang yang tidak berpakaian. Kamu itu adalah orang-orang yang telanjang. Illa man kasautuh, kecuali aku yang kasih pakaian, kecuali aku yang memberi pakaian kepadanya. Fastaksuni, maka apa? Mintalah pakaian kepada aku. Uksikum, aku akan memberi pakaian kepada kamu. Ini artinya apa? Kita ini adalah hamba-hamba yang pasti butuh dengan Tuhannya. Kita butuh makan, ya Allah yang ngasih makan. Kita butuh petunjuk, ya Allah yang ngasih petunjuk. Kita juga orang-orang yang telanjang. Buktinya, ya bayi lahir itu kan tidak langsung berpakaian. Bayi lahir masuk langsung pakai sarung. Tidak ada bayi lahir langsung pakai jas. Bayi lahir dalam keadaan apa? Telanjang, nggak pakai pakaian. Siapa yang memberi kita pakaian? Siapa yang memberi kita pengetahuan sampai bisa memakai pakaian? Padahal binatang itu ya tidak berpakaian dia. Ya, sampai dia mulai bayi sampai meninggalnya tidak berpakaian dia. Tapi kok bisa kita pakai pakaian? Siapa yang ngasih pengetahuan kita untuk sampai bisa berpakaian? Siapa yang ngasih bekal kepada kita sehingga kita bisa beli pakaian? Itu semuanya adalah pemberian dari Allah. Aku yang kasih kamu pakaian. Karena itu mintalah pakaian kepada aku akan berikan pakaian kepada kamu, aku akan tutupi ya daripada badan kamu. Ini hadis ini sebetulnya menunjukkan, menerangkan segala hal ya, upaya yang didapatkan oleh manusia itu apapun, segala hal upaya yang didapatkan oleh manusia, baik itu makanan, baik itu petunjuk ya, akal, kemudian pakaian dan semuanya, segala hal itu adalah murni anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia tapi pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita harus mengakui bahwa semuanya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada segalanya Allah akan memberikan kepada kita apapun. Semenjak Allah mengetahui itu adalah yang terbaik untuk kita, Allah akan berikan kepada kita. Kemudian, ya ibadi, wahai hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu itu adalah orang yang selalu melakukan kesalahan, bil-laili, baik di malam hari, wan-nahari, dan di siang hari, wa ana, dan aku Allah Subhanahu wa ta'ala, aghfirudz dzunuba jami'a, aku yang memberikan ampunan daripada segala dosa semuanya. Asal mau bertobat, aku akan ampuni dosanya. Karena itu kata Allah, fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha tahu ya. Allah itu maha tahu kalau kita ini adalah hamba-hamba yang selalu senang berbuat dosa.
berbuat salah. Tapi Allah tidak mau menutup pintu daripada apa? Daripada ampunannya. Kita ini hamba-hamba yang banyak melakukan dosa, Allah tahu. Karena itu Allah mengatakan apa? Kamu itu adalah orang-orang hamba-hamba yang selalu melakukan dosa, baik di malam hari, di siang hari, selalu melakukan dosa. Dan aku siap untuk mengampuni dosa. Semua dosa aku akan ampuni. Karena itu mintalah ampun kepada aku. Allah Maha Pengampun. Semenjak kita masih mengharapkan daripada ampunan Allah, Allah pasti akan kasih ampunannya. Karena dikatakan innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni daripada dosa kesyirikan. Allah tidak akan mengampuni daripada dosa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru, dan Allah akan mengampuni maduna dzalik, selain daripada kesyirikan, tapi apa? Liman yasha, bagi Allah yang kehendaki. Bagi siapapun yang Allah kehendaki akan diampuni segala dosa. Tapi hati-hati kalimat itu tadi, liman yasha, bagi Allah yang kehendaki akan diampuni. Karena itu kalau kita ingin ampunan Allah, ya kita benar-benar menunjukkan bahwa kita ini benar-benar minta ampunan Allah. Ya bukan ampunan itu bukan kehendak kita, bukan kemauan kita. Karena itu kalau minta ampun yang serius, supaya tahu bahwa supaya Allah tahu bahwa kita ini benar-benar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di sini kita perlu adanya keseriusan dalam apa? Beristighfar. Jangan hanya keluar istighfar, kita banyak istighfar, kita putar setiap hari tasbih, tapi hanya lafaz. Hati kita tidak benar-benar hadir, benar-benar menyesali daripada dosa yang kita lakukan. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah melihat bukan dari segi lafaz, tapi dari hati kamu. Itu di sini katakan apa? Yaghfiru maduna dzalika liman yasha. Bagi Allah yang kehendaki, karena Allah tahu, oh ini benar nih, ini menyesali nih, dari hatinya sudah kelihatan ada penyesalan. Semua yang dia lakukan dia sesali dan dia ganti dengan kebaikan. Allah tahu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar mujarrad lisan, jangan hanya murni cuman keluar dari lisan, tapi hatinya tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dikatakan at-taubah an-nadam. Tobat itu kalau ada penyesalan. Tobat itu kalau ada penyesalan. Kalau tobat cuman dia, ya Allah aku bertobat, tapi hatinya tidak ada penyesalan, malah dia ada rencana untuk melakukan dosa lagi, ya berarti ini tobat apa? Tobat bohongan. Ya tobat bohongan, bukan tobat beneran. Jadi jangan bangga kalau ada orang kadang-kadang melakukan dosa, kemudian dia sudah dikatakan bertobat, tapi masih bangga dengan dosa yang pernah ia lakukan dulu. Ini tahu berapa botol anak mabuk masih 10 botol lo belum mabuk, bangga. Harusnya dia ada penyesalan, tidak disebut lagi, tidak diingat lagi, sudah malah malu kalau disebut dia. Ini masih membanggakan. Itu pelacur mana aja sudah saya jajah, di mana sudah anak datangi, bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ini berarti apa? Tidak ada penyesalan. Ini dosa apa? Taubatnya berarti perlu ya diragukan. Kenapa? Dia tidak ada penyesalan kok dalam hatinya. Karena taubat itu kalau memang ada penyesalan. Karena itu apa? Ada syurutut taubah. Syarat-syarat taubat diterima itu ada syaratnya. Kalau memang ini tidak terpenuhi syaratnya, ya Allahu alam, Allah akan mengampuni atau tidak. Yang dikatakan syurutut taubah itu ada 4. Yang pertama an-nadam. Syarat taubat itu yaitu menyesali daripada yang dia lakukan daripada maksiat, sehingga dia merasa sedih karena pernah melakukannya, dan dia berangan-angan seandainya itu tidak aku lakukan. Itu baru penyesalan. Ya Allah, kenapa kok anak lakukan itu ya? Nyesel ana. Coba ya saat itu aku tidak melakukan, kan aku tidak akan mendapatkan dosa sebesar ini. Itu namanya apa? Penyesalan.
Nah, itu harus ada penyesalan. Itu baru dikatakan tobat beneran. Tadi sampai dikatakan at-taubah an-nadam. Kemudian yang kedua, al-igla anil ma'siyah. Dia harus mencabut diri daripada itu maksiat. Kalau memang itu hakullah, dia tinggalkan. Ya, dia tinggalkan. Kalau memang dia seandainya melakukan maksiat, ya bukan duduk di tempat itu, tetap dia duduk di tempat maksiat. Yang dia lakukan tetap ke diskotik. Padahal dia minum Padahal dia ketika ketika dosa yang dia lakukan adalah dosa karena minum minuman keras, di mana dia melakukannya di diskotik, tapi tetap dia di situ. Lah berarti kan dia tidak ada igla, tidak tidak berusaha untuk keluar daripada itu maksiat. Ini tobat yang diragukan. Kemudian al-azmu ala alla ya'ud ila tilkal ma'siyah mustaqbalan. Dan dia berjanji. Ketika dikatakan tobat beneran, dia berjanji untuk tidak kembali kepada itu maksiat. Dia janji, ya aku tidak akan datang ke tempat itu, tempat maksiat. Aku tidak akan minum minuman keras lagi. Aku tidak akan berzina lagi. Ya berjanji. Kemudian yang terakhir yaitu Dia di situ dikatakan ada ada penyesalan dari dia. Berarti syaratnya ada 3. Atau syarat yang keempat, ini syarat yang keempat ini yang berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan hak daripada manusia. Kalau hak manusia berarti dikatakan tobatnya sah, tobatnya benar diterima. Kalau hubungan dengan manusia berarti dia mengembalikan daripada hak yang diambil. Seandainya dia pernah mencuri barang seseorang, ya kemudian dia bertobat, dia sudah melakukan penyesalan. Kemudian dia juga sudah mencabut diri, tidak melakukan itu pencurian lagi. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Udah cukup, kurang. Barang yang dia curi kembalikan. Barang yang dia curi kembalikan. Baru dikatakan tobat. Kenapa? Hakul adami. Atau kalau memang enggak bisa dia mengembalikan lagi, paling tidak datang kepada siapa? Orang yang dia ambil barangnya, minta maaf, minta ridhonya, atau berjanji untuk mengembalikannya kapan dia mampu. Nah, itu baru beneran tobatnya. Kalau ada hukukul adami berarti dia mengembalikan hak daripada manusia tadi itu. Nah, kalau benar-benar semuanya dilakukan, baru ini tobat beneran. Nah, ini tobat, ya kenapa? Allah akan mengampuni dosa, semua dosa. Semua dosa akan diampuni, tapi dengan syarat ya ada penyesalan dan dia berjanji untuk tidak melakukannya dan dia menarik daripada perbuatan itu maksiat. Nabi SAW pernah menceritakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setiap saatnya dikatakan innallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musian bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musian bil-lail. Sampai dikatakan Nabi menceritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghamparkan tangannya. Bukan berarti Allah punya tangan, tapi Allah membuka lebar-lebar pintu daripada ampunannya. Bagi siapa? Di malam hari bagi orang yang melakukan dosa dan dia bertobat, ya ketika dia bertobat melakukan dosa di siang hari. Artinya apa? Allah ketika malam hari siap menerima tobat orang-orang yang melakukan dosa di siang hari. Dan Allah juga menghamparkan tangannya, artinya apa? Siap menerima taubat daripada di siang hari bagi orang-orang yang melakukan dosa di malam hari. Di kapanpun Allah akan siap menerima taubat. Mana hambaku yang mau bertobat? Siap mengampuni daripada dosa-dosa kita. Karena itu ya kita enggak perlu putus asa daripada ampunan Allah. Allah akan mengampuni sebesar apapun dosa kita. Allah akan membawa ampunannya sebesar daripada dosa yang kita lakukan. Karena itu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita enggak perlu pakai tebusan, harus mengeluarkan biaya untuk bertobat, enggak perlu. Harus mengeluarkan uang untuk bertobat, enggak perlu. Kita cukup meminta ampun dengan hati yang tulus dan ada penyesalan tadi itu, ada syarat-syaratnya taubat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu dikatakan wa inni ghaffarun liman tab, dan sesungguhnya aku maha pengampun. Ghaffar bukan dosa sedikit, dosa banyak. Ghaffar liman tab, bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, ini jangan sampai tobatnya hanya bohongan. Kadang-kadang ada orang tobat bohongan, astagfirullah, tapi tetap dia melihat, astagfirullah, tetap dia melakukan maksiat. Ini malah istighfarul kadzabin, ya, istighfarnya orang-orang yang dusta. Dan itu kalau ada orang yang melakukan dosa, harus cepat-cepat dia menghindar daripada itu dosa. Dan Allah akan mengampuni dosa dan berjanji untuk tidak melakukannya kembali. Karena dosa itu ibarat sesuatu yang berbahaya. Kalau kita ini mendekat kepada setrum listrik, saatnya ada listrik yang terbuka, pasti kita khawatir kan? Kita akan menjauh, kita akan menghindar, tidak mendekat. Lah kalau kita ada listrik, tapi tetap kita duduk di sampingnya, harusnya kita menghindar, jangan duduk di situ. Duduk di situ, walaupun kita tahu, kita mungkin lupa, kita akan memegang itu setrum. Kita juga sama ketika melakukan dosa. Ketika ada dosa yang sudah pernah kita lakukan, jangan duduk di situ lagi. Menghindar kamu. Kenapa? Takutnya kamu melakukan dosa lagi di tempat itu. Akan teringat dosa yang kamu lakukan sebelumnya. Menghindar, lari, sebagaimana kamu lari daripada setrum. Kenapa? Ya karena dosa itu akan menyampaikan kita kepada sesuatu yang lebih bahaya, yaitu neraka. Ya, kita akan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kan itu ya, Nabi SAW mengatakan kullukum khatta'un. Kamu itu adalah orang-orang yang banyak berbuat salah. Kullukum khatta'un. Ya, semua kamu khata' itu bukan satu kali berbuat salah. Khata' itu kalau bahasa Arab itu wazan fa'al. Artinya banyak. Seperti orang banyak tidur, nawam. Orang banyak tidur. Orang banyak makan, akal. Ya, orang banyak berbicara, ya. Atau orang banyak banyak minum, syarab. Ada wazan fa'al. Ini khatta'un. Kamu itu semuanya adalah orang-orang yang banyak melakukan dosa. Wa khairul khatta'in, kata Nabi, sebaik-baik orang yang banyak melakukan kesalahan, wa khairul khatta'in at-tawwabun, yaitu orang-orang yang ketika melakukan banyak dosa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya kita ini menjadi ya umatnya Nabi SAW. Kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala, memiliki Tuhan yang maha mengampuni daripada segala dosa. Alhamdulillah. Dan Allah memberikan ampunan dosa ini ya bukan hanya dengan kita melakukan ya bertobat hanya begitu. Kita melakukan kadang-kadang perbuatan yang baik, kita melakukan ibadah seperti kita duduk di majelis ini, keluar diampuni dosanya. Kita salat, ya melakukan salat wajib, melakukan salat sunnah, diampuni dosanya. Bukankah Nabi mengatakan as-shalah ila shalah wal jum'ah ila jum'ah, kemudian war ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma. Katanya antara salat ke salat lain, kita dari salat maghrib nanti salat isya, dosa yang kita lakukan antara keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Jumat ke Jumat, kita salat Jumat minggu yang lalu, kemudian datang Jumat yang baru, kita melakukan dosa di antara keduanya, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara Ramadan dengan Ramadan, diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Ya, tapi ada syaratnya. Idza ujtunibatil kabair. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besarnya dijauhi, maka itu akan melebur dosa. Berarti yang diampuni dosa dosa kecil. Dosa kecil jangan diremehkan. Dosa kecil kita ini sudah banyak. Kita melihat perempuan bukan mahramnya, dosa. Kita kadang berkata salah, dosa. Banyak dosa yang kita lakukan, dosa-dosa kecil sudah mungkin menjadi dosa besar. Dosa-dosa kecil itu akan dilebur dengan kita melakukan hal-hal yang tadi itu. Nah itu kalau dosa besar nggak bisa. Dosa besar perlu proses yang lebih besar. Namanya dosa besar. Ya, bodoh ambil orang ya, dimisalkan seperti orang itu kalau sakitnya cuma flu biasa, sakit pusing biasa, obatnya mudah dan obatnya relatif murah. Nah, kalau kita sakit flu ya mungkin beli di warung-warung obat ya Biogesic, ya kalau panasan mall mungkin Panadol, obatnya murah dan mudah didapatkan di warung-warung. Ya, di minimarket bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena penyakitnya ringan. Tapi kalau penyakitnya berat nggak bisa kita beli Panadol, ya padahal kita sakitnya berat, nggak bisa. Itu hanya sementara mungkin mengobatinya.
Nggak bisa diobati kecuali dengan apa? Dengan pertama kita harus datang ke dokter dulu, spesialis. Kita harus ketahui ini penyakitnya seberat apa ini, sudah stadium berapa kalau sekarang istilahnya. Diperiksa dulu, oh ini obatnya harus dibelikan obat, bukan obat di warung, harus dari apotek, itu pun harus dengan resep dokter. Kemudian tentunya obat-obatannya apa? Lebih mahal. Begitu juga kalau kita sakitnya berat, begitu juga kalau dosa kita besar. Dosa kita besar berarti apa? Perlu tobat yang khusus. Nggak cukup dengan ibadah tadi dilebur dosanya. Dengan tobat dengan syarat-syarat tobat yang telah disebutkan tadi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebesar apapun. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita teruskan pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.